Ya, salam. Jumpa lagi dalam channel ini. Dan saya mau membuktikan bahwa penyertaan Tuhan kepada orang-orang Kristen, terutama apologet, itu sangat kuat, sangat ketat sekali, bahwa kita tetap dijaga dan jangan takut. Jangan takut itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab tidak kurang 365 kali jangan takut. Berarti setiap hari kita nggak boleh takut, supaya kita hidup itu setahun demi setahun. Ada seorang Ustadz Gus Wafi, dia terkenal sekarang. Mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak Polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini. Kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Di sini saya mengajak. Kamu mengajak dan mengatakan dirimu Al-Fakir. Orang fakir nggak punya fikir. Orang fakir itu orang miskin. Bagaimana bisa kamu menangkap Sofiat Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi? Kamu bilang kayak begitu. Kenapa begitu, Wafi? Kalah debat, lapor polisi. Kamu nggak akan bisa mengalahkan debat dengan siapapun, apalagi dengan Edis. Kalah kamu. Nabimu kalau hidup debat dengan saya kencingin mulutnya, karena ngaco semua ajarannya, nggak bisa dipegang itu ajarannya. Itu bukan ajaran agama. Kamu tahu lokasinya? Saya kasih tahu. Polisi datang ke saya, itu nomor HP saya itu ada di YouTube saya itu. Cari saya akan tunjukkan. Saya telepon Sofiatur, saya teleponin Edis TV, ada semua. Apologet Kristen itu yang keras-keras itu kita kumpulkan di Amerika atau di Inggris atau di Belanda, supaya orang-orang jago debat itu tinggalnya di luar negeri untuk memporak-porandakan Islam ini. Nggak bisa Islam itu dihidupkan. Jadi itu alasan utamanya, Gus Wafi. Apalagi kamu bilang mengutuk keras. Kenapa kamu mengutuk keras, Wafi? Nggak boleh dikutuk. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mengutuk keras. Dengar baik-baik ya. Kalau untuk alasan lokasi, saya kasih tahu, saya tunjukin. Ya, asal polisi berani nggak datang ke Amerika. Polisi. Saya sudah menutup. Kenapa? Karena saya nggak mau kembali ke Indonesia. Pendeta Ray tahu nomor polisi yang datang menjemput saya dulu tuh. Saya nggak perlu nyatat nomor polisi, nomor kamu, nggak perlu. Saya hanya punya nomor Tuhan Yesus Kristus, nomor HP-nya. Tetapi tentang orang Kristen yang kamu kutuk, kamu telah mengutuk Sofiatul Hayat. Kamu ajak orang lain untuk mengutuk. Orang Kristen tidak kena kutuk.
mantra, sihir. Tidak kena. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Jadi kalau kamu mengutuk Sofiatul Ayat ataupun mengutuk Saifuddin Ibrahim, saya orang Kristen nggak kena kutuk, nggak mempan disihir. Walaupun kamu sudah mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim sudah jadi mayat dan sudah dipulangkan ke Indonesia, kalian kan senang bikin video rendahan kayak begitu. Itu Kejadian 27 ayat 29. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kenapa orang-orang Islam yang terima Yesus itu kuat dan kokoh sekali di dalam imannya, nggak bisa digoyahkan? Kenapa? Karena Tuhan menolong kami, menolong Sofiatul. Itu bisa saya telepon kok Bu Sofiatul, ada nomornya. Saya bisa telepon itu Edis TV. Mau kamu punya nomor telepon Edis TV? Dan kami nggak takut kok, kami nggak pernah takut. Kenapa? Karena Alkitab. Yang pertama, bahwa semua orang percaya Yesus tidak akan terkena sihir, mantra, tenung, dan setiap orang yang melempar sihir tidak akan menimpa orang yang percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang mati di kayu salib itu telah melepaskan kita dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kecelakaan, serta kutuk dari orang yang mengutuk. Nggak kena kita. Itu akan kembali ke kamu. Kamu tadi sudah mengutuk Sofiatul Al-Hayat, itu kutuk kembali ke kamu. Hati-hati saudara. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Kamu itu Saifuddin Ibrahim, Sofiatul Hayat, Edis TV, atau siapapun yang terima Yesus, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh kami, hanya karena tetesan darahnya itu yang kami bayangkan, yang kami nonton di film-film Yesus Kristus. Saya nggak tega, nggak berani nonton film Tuhan Yesus. Lebih baik saya kabur, lebih baik saya baca surat-surat tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang penderitaan Yesus. Nggak tega, apalagi lihat filmnya. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang kedua, dengar Gus Wafi, jangan kalah debat lapor polisi, itu nggak ada urusannya. Berapa uang? Yang jelas polisi sudah dapat uang 30M untuk menangkap saya. Tetapi polisi itu pintar untuk ngakalin MUI untuk minta duit. Yang kedua, orang yang ikut Yesus tidak akan mempan dikutuk oleh siapapun. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab tidak
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Yang dipakai oleh Zuma untuk mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk. Baca baik-baik Zuma, jangan manipulatif. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi bagaimana Paulus itu memberikan kesaksian sebagai orang yang sangat percaya kepada Yesus Kristus. Masih ingat kan saudara-saudara penonton channel ini, ketika berita tentang saya meninggal itu rame diviralkan? Karena Yesus Kristus saya tetap berdiri kokoh. Itu maksud ayat itu. Yang ketiga, telah ditetapkan bahwa orang Israel tidak akan kena mantra dan tenung, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat oleh Allah. Itulah Bilangan 23 ayat 23. Gak akan kena. Bubar semuanya. Bahkan umur saya akan panjang. Walaupun kalian memfitnah dengan cara yang keji, dengan bahasa-bahasa yang rendah sekali, tetapi sekali lagi percaya kepada Yesus Kristus, itu akan membuat kita tetap kokoh iman. Sebab itu orang-orang Yahudi di seluruh dunia hidup penuh kelimpahan dan kaya raya, pandai dan cerdas, harmonis dengan tetangga dimanapun mereka berada. Beda dengan saudara jauh mereka Muslim. Mereka di mana-mana jadi troublemaker, teror, ancam, bully, selalu menjadi tukang ribut di mana saja. Contoh, mereka datang ke Indonesia bikin kacau, demo, provokasi. Madura datang ke Kalimantan, itu ngaco semua, itu Madura itu. Kenapa? Karena memang otaknya kotor. Mahfud MD ya, kamu didik itu orang Madura itu ya. Bahkan mau mengganti Pancasila dengan hukum syariat. Saudara, stop syariat, cukup itu Arab saja, jangan dibawa ke Indonesia. Syariat Islam cukup di Arab, jangan dibawa ke Indonesia. Kalau dulu mah saya oke, sekarang enggak. Orang Kristen tidak akan bisa disihir karena mereka kuat iman. Orang Kristen tidak kuat iman kepada Yesus tidak akan kena sihir sekalipun juga. Dan mereka hidup oleh karena percaya, bukan karena nasi mereka makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi gimana Wafi kamu itu ngaco setengah mati kamu nih Wafi. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau kamu mengutuk Safiatul Al-Hayat, Wafi, kalah debat. Mungkin saya kalah debat dengan kamu, tapi Safiatul Hayat tidak akan kalah dengan kamu. Saya jamin, datangkan itu siapa itu Somad ke Amerika. Saya bayar, kita siapkan tiket, kemudian hotel dan akomodasi, dan juga uang untuk pulang ke Indonesia. Satu orang 10.000 $10.000, berarti 150 juta.
Kita sudah kasih tiket, kasih juga hotel. Tapi tunjukkan visa kamu. Kalau dapat visa, oh berarti boleh terbang. Kita bikin tiketnya. Tiket pulang pergi. Kemudian yang kelima, sihir adalah alat setan para sekutu-sekutu yang menolak kuasa Allah dalam Kristus. Mereka mengais ajaran gelap diaduk dalam terang Kristus. Oleh sebab itu, orang yang berpegang teguh pada Yesus Kristus tidak kena sihir. Tetapi orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya dengan keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang yang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Begitu Wahyu 21 ayat 8. Dan perbuatan daging telah nyata, Wafi, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku perbuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19-21. Kamu itu tukang sihir, tukang bohong, Gus Pelusuku Suntur. Kenapa kamu gak mencari saya? Karena kamu tahu saya di luar negeri kan. Tetapi kamu tidak akan bisa menangkap Sofiatul Al-Hayat karena dia dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tukang sihir tidak akan masuk surga, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala, batu hitam di Mekah, dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat dari perbuatan menghabisi orang, sihir, percabulan, dan pencurian. Tinggalkan ini. Inilah kebenaran yang ditulis oleh Alkitab, dan kamu tidak akan bisa mendapatkan sayembaramu walaupun kamu mencari dari Sabang sampai Merauke. Al-Hayat, dia tetap bersembunyi di satu tempat. Nah, kalau lagi kota Surabaya itu lagi ramai untuk mencari Sofiatul Hayat, dia sudah ada di Jakarta. Jakarta lagi mencari Sofiatul Al-Hayat, dia sudah ada di Aceh. Aceh langsung ke Semarang, Semarang ke Pontianak. Kita pindah dari satu kota ke kota yang lain. Kamu mencari saya di California, nggak ketemu. Orang saya lagi di Denver. Kamu cari saya di Denver, orang saya di New York. Kamu cari saya di New York, saya sudah di Hawaii. Libur 2 hari di sana. Saya punya tiket pesawat terbang, mau terbang kapan saja ke seluruh dunia. Seluruh dunia saya terbang. Seluruh dunia saya punya tiket untuk terbang. Wafi, dengar baik-baik ya. Jangan mimpi nangkap Sofiatul Hayat. Dia dekat saya. Rumahnya dekat. Demikian saudara-saudara. Gus Wafi, tenang Anda. Tuhan Yesus memberkati.